Cuplikan episode sebelumnya, Lord Hanli berhasil membunuh manajer Wang membalaskan dendam Mo Chai Huan, dibantu Meng Shan bersaudara yang sangat setia. Hanli bertarung habis-habisan dengan Sushi the Hellboy, salah satu dari 4 penjaga darah sekte aliran jahat. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Amin. Kita akan melanjutkan petualangan Lord Hanli. Di episode kali ini lumayan sedih juga karena perpisahan Hanli dengan Meng Shan bersaudara. Dan gua juga menyimpulkan kalau Guru Li memiliki perasaan spesial kepada Master Hong Fu sebagai seorang pria pada wanita. Oke, kita langsung aja merekap alur cerita Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah pertarungan Hanli dengan Sushi the Hellboy, Hanli menemui Meng Shan bersaudara. Hanli memberikan pil mujarab pada Meng Shan bersaudara untuk membantu pemulihan dan juga sebagai pil penambah stamina para pria. Di sisi lain, sepertinya pangeran kecil telah mati. Sedangkan Sushi berhasil melarikan diri, dia mengorbankan tangannya. Untungnya Hanli telah memberi sebuah tanda pada tubuh Sushi. Jadi kemanapun Sushi pergi, Hanli bisa mengetahuinya melalui peta ajaib. Di sisi lain, Sushi the Hellboy sepertinya kesakitan karena luka kehilangan satu tangan kirinya demi meloloskan diri dari serangan artefak sakti tipe rune milik Lord Hanli. Di sini diperlihatkan sebuah flashback. Lord Hanli melihat ingatan pangeran kecil tentang teknik sekte aliran jahat pengorbanan darah kultivator, dan yang paling mengejutkan lagi, markas sekte aliran jahat ada di bawah tanah istana ibu kota. Pantas saja 7 faksi tak pernah menyadarinya selama ini. Mereka juga telah menyiapkan sebuah formasi besar tanpa ketahuan. Sebelum mati karena bunuh diri, pangeran kecil berkata, "Tuan, dia tak akan pernah membiarkanmu pergi." Meng Shan bersaudara melaporkan kalau mereka telah mengubur mayat pangeran kecil dan murid lainnya. Kakak tertua menemukan sekantung batu roh, dia memberikannya pada Hanli. Tapi karena Meng Shan bersaudara banyak membantu, Hanli berniat memberikan sekantung batu roh tersebut. Tapi ditolak oleh kakak tertua. Dia berkata, "Walaupun kultivasiku nggak tinggi, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan." Ini semua sebagai ucapan terima kasih karena Lord Hanli menyelamatkan mereka. Karena melihat ketulusan Meng Shan bersaudara, Hanli pun menerimanya, tapi dia menggantinya dengan sebotol pil untuk menaikkan kultivasi dan sebuah senjata sihir. Ternyata ini adalah hadiah perpisahan dari Hanli, karena mungkin kedepannya semakin berbahaya, bukan sesuatu yang bisa Meng Shan bersaudara atasi. Kakak kedua berkata, "Meng Shan bersaudara paling setia. Apakah kami membuat kesalahan sehingga kami diusir?" Kakak pertama ingin bertarung bersama Hanli, membasmi sekte aliran jahat ini. Dia kagum pada Hanli yang di usia muda memiliki kemampuan dan berhati bersih. Si gendut pun memohon pada Hanli untuk tak mengusir mereka. Lord Hanli menjelaskan walaupun sekte aliran jahat telah patah sayapnya, tapi saat ini masih ada pemimpinnya. Jika Meng Shan bersaudara terus di ibu kota akan bahaya, karena aksi mereka sebelumnya telah menarik perhatian dari sekte aliran jahat.
Ini ada beberapa pil untuk mengatasi kemacetan kultivasi di ranah pemurnian Qi dan beberapa senjata sihir walaupun bukan tingkat atas tapi masih bisa digunakan, ucap Han Li. Setelah itu, Han Li memberi usul pada Meng Shan bersaudara, cari tempat yang tenang dan jauhi pusat perhatian untuk sekarang ini. Meng Shan bersaudara menerima hadiah dari Han Li. Seperti biasa kakak kedua berkata, Meng Shan bersaudara akan selalu setia. Jika ada tugas yang diberikan, mereka akan siap melaksanakannya. Meng Shan bersaudara mengucapkan terima kasih yang tulus pada Han Li. Seperti yang pernah gua jelaskan sebelumnya, dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Bukan soal umur untuk mendapatkan hormat dari orang lain. Di sisi lain, Sushi telah tiba di markas sekte aliran jahat. Dia disambut kurang menyenangkan oleh Bin Yao, salah satu dari 4 penjaga darah. Tapi Sushi gak terlalu mempedulikannya karena yang terpenting harus bertemu ketua sekte dan melapor. Ternyata di sana ada 4 anggota lain penjaga darah, Qing Wen dan Yese. Sushi bertanya mengapa mereka berdua berada di sini. Qing Wen，主人呢？你怎么在这里？还有叶什么？ Sushi melaporkan kalau dia gagal dalam menjalankan misi. Cabang luar kota, utusan Wang dan pangeran kecil telah jatuh ke tangan musuh. Sushi memohon pada ketua sekte dia diberi hukuman. 请主人责罚。 Bisa menyakitimu seperti ini, dia bukan seorang praktisi biasa. Ini semua karena kelalaian dalam menjalankan misi dan memprovokasi orang yang salah. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, ucap ketua sekte. Sushi menjelaskan kalau dia telah menggunakan teknik rahasia tapi nggak bisa mengalahkan orang ini. Kekuatan orang ini tak bisa diabaikan di usianya yang baru menginjak 20 tahun, tapi udah memasuki ranah pembangunan fondasi tingkat menengah. 看上去只有20多岁，但已经是筑基中期。 Latihan dari fraksi mana orang ini? Tanya Qing Wen. Dia punya banyak senjata dan mengendalikan boneka. Memiliki teknik tubuh, mantra, ilmu pedang, masing-masing sangat mumpuni. Mengenai asal-usulnya, utusan Wang tahu sesuatu. Tapi sebelum memberitahu, dia dibunuh, ucap Sushi. Ya karena Lord Han Li, berbagai macam teknik juga dia pelajari. Contohnya pengendali boneka dari sekte aliansi aliran iblis. Pengendali boneka dari sekte 1000 bambu di ujung barat. Mengapa mereka menghalangi sekte aliran jahat? Tanya Qing Wen. Sushi berkata dia nggak tahu apa yang diajarkan sekte 1000 bambu. Tapi orang ini dapat mengendalikan boneka dan senjata secara bersamaan. Dia juga melepaskan kutukan darah dari praktisi lepas tahap pemurnian Qi. Namanya Meng Shan bersaudara. 这种禁制叫什么？蒙山无有的。 Kemungkinan dia praktisi lepas yang baru turun gunung. Bisa bekerja sama dengan para pecundang itu sangatlah hebat, ucap Bin Yao. Tiba-tiba Sushi emosi karena Bin Yao memancing emosinya. 蛮牛，觉得丢面子，却在这里乱说啊！哼！ Tapi untungnya pertikaian mereka dihentikan oleh Qing Wen karena di depan mereka saat ini ada ketua sekte. Qing Wen berkata, kemunculan orang ini pasti hanya kebetulan. Selain itu, orang ini tak akan muncul dan menghilang gitu aja. Dia pasti tinggal di suatu kota. Qing Wen berniat menangkap Han Li dan Meng Shan bersaudara, lalu dikorbankan untuk latihan ketua sekte. 不如就交给属下，让他擒下。公主人血祭练功。 Orang ini memiliki kemampuan yang tak bisa dianggap remeh, bisa membuat Sushi seperti ini. Jika kalian bergerak dengan heboh, hanya akan menarik perhatian 7 faksi dan aliran jahat. Kalian tunggu sebentar lagi, lalu buat rencana, karena aku akan segera keluar dari pengasingan, ucap ketua sekte. 本座就要出关了，
Setelah keluar nanti, ketua sekte aliran jahat udah gak takut lagi dengan siapapun. Sepertinya dia satu tahap lagi menuju tahap formasi inti. Di season pertama pernah diperlihatkan kekuatan seorang praktisi di tahap formasi inti. Kekuatannya mampu merubah langit, apalagi ini ditambah perubahan bentuk iblis yang meningkatkan kekuatan dia berkali-kali lipat dari kultivasi aslinya. 下去吧。 Di camp aliansi fraksi 7 sekte diperlihatkan Master Hongfu yang menemui Guru Li. Xuan Er belum ditemukan karena penculiknya telah menghilang. Guru Li menjelaskan aliran iblis telah menambah pasukan mereka. Situasi di garis depan juga kurang meyakinkan. 师姐，这几日魔道的崽子们一直在增兵，前线的情况有些不乐观。 Tapi dalam beberapa hari, Sekte Qingsu dan Sekte Binatang Roh akan segera bergabung. Master Hongfu menyerahkan komando perang pada Guru Li karena belakangan ini dia lagi galau mikirin Xuan Er yang diculik. Guru Li berniat mengerahkan pasukan untuk memperluas pencarian. Master Hongfu berkata jangan sampai mempengaruhi perang hanya demi dirinya. 师姐无需多虑，我再调配些人手，扩大范围搜索，一定可。因为我的缘故影响战局了。 化元师弟万万不可。 Master Hongfu tahu kalau pengalaman seperti ini bukan hal yang buruk bagi Xuan Er. Ya karena selama ini Xuan Er dilarang keluar oleh Master Hongfu. Yang menurut gua kalau Master Hongfu ini bukan cuma sekedar gurunya, melainkan ibu kandung Xuan Er. Tapi hanya beberapa orang aja yang tahu tentang rahasia ini. 无论是作为师傅，还是作为 Di sini terlihat ada perasaan sepertinya di dalam hati Guru Li yang rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan Dong Xuan Er. Master Hongfu sedikit emosi dan berkata mengapa Guru Li selalu seperti ini. Jika tak bisa berbuat apa-apa akan langsung maju dengan putus asa. Aku tanya kamu, memangnya punya berapa nyawa untuk melawan monster tua Yuan Ying? Karena bukan anak kecil lagi, jadi berpikirlah dengan jernih, ucap Master Hongfu. Jika Guru Li mati dan meninggalkan banyak murid, apa mungkin mau menyerahkannya padaku? Ucap Master Hongfu. Guru Li berpikir dari murid yang besar sampai yang kecil, nggak ada yang membuat hatinya tenang. Apalagi saat ini si bontot Han Li yang tidak hanya melindungi kediaman Qin, tapi sedang mengawasi sekte aliran jahat. Karena garis depan sedang kacau, Guru Li tak berniat menyuruh Han Li kembali. Sepertinya Guru Li telah mengirim beberapa bantuan untuk menolong Han Li di ibu kota perang dengan sekte aliran jahat. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.